Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. hari ini kita pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Machine Learning. Tadi kita bahas salah satu teknik atau metode klasifikasi yang sebelumnya kita udah bahas beberapa teknik klasifikasi kayak decision tree, terus artificial neural network. Nah, hari ini kita bahas namanya salah satu klasifikasi yaitu support vector machine atau disingkat SVM. Nah, sebelum bahas lebih lanjut terkait support vector machine, saya jelaskan dulu terkait model linear yang udah pernah kita bahas di beberapa pertemuan lalu. Model linear adalah model yang menebak salah satu kubah berdasarkan kubah lain atau berdasarkan variabel lain. Jadi bentuknya salah satunya bisa bentuk persamaan regresi linear seperti ini. Nah, ini yang sudah kita bahas juga. Ini merupakan model linear, jadi model yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi adalah model linear, yaitu model yang merupakan kombinasi linear dari fungsi basis. Yang disebut fungsi basis yaitu simbolnya ini. Ini fungsi basis, jadi di mana X adalah bisa kita katakan sebagai fitur atau variabel input. Terus W adalah bobot. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini kan, X, mungkin di sini ada X kali W, biasanya W, plus B kan. Nah ini, kalau misalnya kita dapatkan model linear seperti ini, berarti fungsi basisnya adalah fungsi linear. Jadi yang kita ketahui bahwa banyak banyak fungsi basis yang kita sudah gunakan seperti fungsi linear, terus fungsi polinomial, nanti juga kita ketemu fungsi Gaussian, sigmoid juga. Nah, kalau bentuknya seperti ini yang paling dasar adalah fungsi linear. Nah, ini simbolnya adalah seperti ini. Biasanya jika fungsi basis ke 0 X adalah sama dengan 1, sehingga W0 disebut adalah sebagai bias. Jadi karena W0-nya sama dengan 1, berarti pengali 1 pasti nilainya adalah B, suatu konstanta itu sendiri. Jadi kalau dalam persamaan regresi, B itu yang membedakan B itu adalah titik potong, ketemunya titik potong terhadap sumbu X di sini. Misalnya kalau kita punya persamaan seperti ini, berarti B-nya sama dengan 0. Kalau naik ke atas, berarti B-nya sama dengan 1. Kalau turun, berarti B-nya sama dengan minus 1. Yang W itu adalah suatu kemiringan dari garis regresi tersebut. Nah, ini model linear. Nah, permasalahan yang kita temui kalau menggunakan model linear ini adalah course of dimensionality, artinya semakin banyak dimensi. Jadi penggunaan model linear dengan pendekatan parametrik pada model klasik memiliki keterbatasan pada aplikasi praktis disebabkan oleh kutukan dimensi atau course of dimensionality. Jadi semakin banyak dimensi akan semakin banyak kubah atau parameter yang akan kita tebak, dan mencarinya pun sifatnya eksponensial perpangkatan matriks. Jadi akan banyak W yang akan kita tebak. Kalau dimensinya 2 berarti W-nya ada 2. Kalau W-nya ada 3 berarti W yang akan kita tebak ada 3. Semakin banyak dimensi akan semakin banyak W yang kita cari. Ini namanya course of dimensionality. Artinya ada kutukan kalau kita menggunakan semakin banyak dimensi. Tapi secara logika semakin banyak kita gunakan dimensi akan modelnya akan semakin tepat kan pastinya. Semakin banyak ciri, dimensi kan ciri kan, berarti fitur. Semakin banyak fitur yang kita pakai pasti modelnya akan makin tepat. Tapi jangan lupa di sini ada kutukan dimensi. Banyak permasalahan terjadi kalau kita menggunakan lebih banyak dari fitur. Jadi ini model linear kalau kita
menggunakan model linear, menggunakan metode klasik. Nah, ada lagi pendekatan alternatif yang kita bisa gunakan. Ini salah satunya sudah kita pelajari, yaitu menggunakan neural network. Jadi pendekatan alternatif ini adalah membuat fungsi basis adaptif. Kenapa disebut adaptif? Ya kita lihat aja kalau ANN sendiri kan sifatnya kita mencari bobot, itu sifatnya adaptif kan. Iterasi melalui iterasi, setiap iterasi itu gunanya memperoleh bobot yang terbaik atau W yang terbaik. Jadi membuat fungsi basis adaptif terhadap data pelatihan dengan jumlah fungsi basis yang ditetapkan di depan. Jadi kita tetapkan fungsi basisnya di awal. Dengan kata lain, menggunakan ini disebut parametrik tidak linear. Artinya parametrik apa sih? Artinya parametrik adalah ada suatu parameter yang kita perbaiki secara iteratif atau secara adaptif. Nah ini artinya parametrik tidak linear. Jadi salah satunya adalah ANN, Artificial Neural Network. Jadi kalau ANN kan yang kita tebak adalah yang kita setiap iterasinya, iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi ketiga, yang kita perbaiki setiap iterasinya adalah W-nya sehingga kita dapat W itu W-nya itu semakin dekat dengan data. Jadi modelnya, jadi W-nya akurasi yang kita peroleh semakin konvergen mendekati kebenaran. Ada lagi tadi kalau saya sudah bahas tentang parametrik tidak linear, contohnya neural network. Nah, saya akan bahas tentang non parametrik. Jadi pendekatan lain, alternatif lain adalah dengan menggunakan pendekatan non parametrik, yaitu menetapkan data pelatihan sebagai pusat-pusat fungsi basis. Jadi yang kita gunakan yaitu menggunakan data pelatihan sebagai pusat fungsi basis. Selanjutnya memilih sebagian dari fungsi basis tersebut selama proses pelatihan untuk menjadi fungsi basis dari model final. Dasarnya adalah bahwa data real biasanya memiliki sifat mulus. Artinya apa nih? Artinya perubahan sedikit pada input hanya akan memberikan sedikit perubahan pada output. Oke, jadi kalau data masuk ya kita ini model itu nggak akan berpengaruh besar lah yang model yang kita bentuk. Fungsi basis yang banyak digunakan pada pendekatan non parametrik ini adalah fungsi kernel. Fungsi kernel. Nah, kernel itu seperti apa? Ini kernel. Fungsi kernel adalah suatu fungsi K yang mana untuk semua vektor X, Z akan memenuhi kondisi ini. Jadi bedanya apa nih? Saya balikin lagi ke fungsi linear. Jadi kalau linear fungsi basisnya di sini kan 1. Di sini fungsi basisnya. Nah, kalau pendekatan kernel ya kita menggunakan fungsi basis 2 ini. Jadi di mana simbol ini adalah fungsi pemetaan dari ruang input ke ruang fitur. Dengan kata lain, fungsi kernel ada fungsi perkalian dalam ruang fitur. Nah, biar lebih paham bentuknya seperti ini. Jadi salah satu contoh fungsi kernel yang banyak digunakan adalah RBF atau radial basis function, Gaussian radial basis function. Jadi paling standar seperti ini rumusannya. Jadi contohnya fungsi basis dengan pusat XI sama dengan 5 dan bobot yang kita tetapkan adalah 0,04. Jadi kalau kita ini contohnya adalah bentuk satu dimensi. Jadi contohnya bentuk satu dimensi kita petakan dalam ruang fitur 2 dimensi. Jadi bentuknya seperti ini. Tadinya titik-titik aja kan. Tadinya titik-titik aja. Misal titiknya seperti ini. Kalau kita petakan dengan metode kernel dengan kernel RBF, ya ini fungsinya jadi tadinya satu dimensi, jadi 2 dimensi. Jadi mungkin bentuknya bisa seperti ini. Nah, itu metode kernel. Ini saya ulang lagi, di mana ini adalah fungsi pemetaan dari ruang input ke ruang fitur. Ini ruang input ke ruang fitur. Nanti kita lihat gunanya untuk apa sih kalau di klasifikasi.
pemetaan ruang input ke ruang fitur itu gunanya untuk apa, nanti kita lihat di sini. Nah, ini contohnya. Kegunaan metode kernel adalah fungsi kernel memungkinkan kita untuk mengimplementasikan suatu model pada ruang dimensi lebih tinggi. Jadi contohnya, saya punya data ini 2 dimensi, yang hijau itu kelas 1, yang merah itu kelas 2 misalnya. Kalau menggunakan metode pemisah dengan linear, ini nggak akan ketemu kan. Kalau misal linear seperti ini, misalnya ada 2 kelas bulat sama kelas titik-titik ini. Nah, ini bisa dipisahkan dengan satu persamaan garis linear. Tapi kalau kondisi seperti ini, nggak bisa diselesaikan dengan pendekatan persamaan linear yang biasa digunakan. Jadi fungsi kernel memungkinkan kita untuk mengimplementasikan suatu model ruang dimensi lebih tinggi. Oke, jadi tadinya 2 dimensi, kita petakan ke ruang fitur yang menjadi fitur 3 dimensi. Jadi seperti ini. Jadi petakan menjadi ruang 3 dimensi. Jadi lebih bisa sedemikian sehingga data-data tersebut bisa kita pisahkan menggunakan ruang pemisah seperti ini. Jadi seperti diangkat, yang hijau diangkat karena nanti dimensinya bertambah, jadi terlihat yang merah itu turun, yang hijau naik. Jadi bisa dipisahkan dengan menggunakan plane seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini contoh pemetaan dari satu fitur menjadi 2 fitur. Jadi kelihatan kan di sini ada suatu fitur yang lebih tinggi. Karena apa? Karena pusat intinya di XI sama dengan 5. Nah, contohnya ini juga. Jadi kalau kita menggunakan kernel, artinya dari dua dimensi ini kita bisa petakan menjadi 3 dimensi sehingga semua dua data bisa dipisahkan menggunakan plane seperti ini. Oke. Nah, ini banyak kernel-kernel yang nanti bisa kita gunakan. Yang paling umum digunakan, yang paling sederhana yang digunakan adalah linear kernel. Ini yang biasa kita pelajari di persamaan regresi. Ada polinomial, jadi ada pangkatnya, ada degree-nya. Ada polynomial of degree, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Nanti yang hari kita bahas adalah menggunakan regresi biasa, yaitu menggunakan persamaan kernel linear seperti ini. Jadi kernel linear digunakan ketika data yang akan diklasifikasi pada dapat terpisah dengan sebuah garis atau hyperplane. Jadi contohnya tadi yang saya gambar, ada titik-titik, nih, yang ini bisa diselesaikan oleh kernel linear. Tapi kalau datanya seperti ini, nggak bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan linear. Jadi bisa diselesaikan dengan misalnya Gaussian RBF atau polinomial. Jadi gimana analoginya? Analoginya adalah merubah 2 fitur ini menjadi dimensi. Jadi nanti bisa yang minus itu di bawah, yang plus di atas, dipetakan seperti ini. Nanti bisa dipisahkan oleh hyperplane. Jadi ini di sini kenapa disebut hyperplane, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini masih ingat neural network, pasti masih ingat. Jadi garis yang jadi contohnya dua data ini, kelas merah sama kelas biru, bisa diselesaikan dengan pemisah garis seperti ini. Tapi solusinya bisa banyak. Bisa solusi pertama, solusi kedua, mungkin ada solusi ketiga di sini, ada solusi keempat lagi, tapi terlihat bisa memisahkan antara kelas 1 dan kelas 2. Nah, bedanya kalau dengan menggunakan support vektor mesin, kita dapat mencari plane pemisah atau garis pemisah yang paling optimal. Oke, jadi kalau NN, kalau neural network, dia mencari garis pemisah antara
2 atau lebih kelas. Tapi kalau SVM fokusnya adalah